Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, di sini saya Persifranda Takdare akan menjelaskan tentang Risk Management Technology Information dalam mata kuliah Manajemen Project Teknologi Informasi. Kita masuk dalam poin-poin pembahasan. Ada 3 poin pembahasan dalam materi ini, yaitu apa itu resiko IT, kemudian bagaimana organisasi mengelola resiko IT, dan yang terakhir konsep dasar manajemen resiko. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu apa itu resiko IT. Jadi resiko IT atau teknologi informasi merujuk pada potensi ancaman atau peluang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Untuk dampaknya sendiri secara signifikan merugikan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal, diantaranya seperti konsumen, publik, rekanan, dan lain sebagainya. Kemudian merusak reputasi organisasi, tidak hanya manajemen IT tetapi manajemen organisasi secara umum. Berikutnya, mayoritas risiko IT bukan karena masalah teknis tetapi kegagalan proses pengawasan dan tata kelola IT organisasi. Proses-proses pengambilan keputusan yang mengabaikan atau sengaja atau tidak potensi konsekuensi bisnis dari risiko IT. Kemudian, kegagalan mengakibatkan rangkaian keputusan dan struktur aset IT yang bermasalah. Kemudian ada kondisi di mana manifest kelemahan manajemen risiko yang terdiri dari tata kelola IT yang tidak efektif, kompleksitas yang tidak terkendali, dan kurangnya kesadaran terhadap risiko. Poin yang kedua yaitu bagaimana organisasi mengelola risiko IT. Ada poin-poin penting dalam mengelola risiko IT, diantaranya kita melihat kelemahan tata kelola IT, kemudian kompleksitas tak terkendali yang dimiliki, kemudian kurangnya kesadaran terhadap risiko, dan kemampuan tata kelola risiko. Poin yang pertama yaitu kelemahan tata kelola IT. Tidak adanya struktur dan proses yang memungkinkan keterlibatan pihak bisnis dalam pengambilan keputusan tentang IT atau termasuk investasi IT berdampak pada keoptimalan keputusan hanya diukur secara lokal atau bagian, divisi, atau unit untuk merespon kebutuhan lokal. Kemudian, tanpa keterlibatan bisnis, pengambilan keputusan IT dapat salah dalam menilai tingkat risiko yang ada. Poin yang kedua yaitu kompleksitas tak terkendali. Kompleksitas aset IT yang tinggi atau bervariasi dan saling bertumpang tinggi meningkatkan kerawanan terhadap risiko. Di antaranya rumit dan beratnya beban kerja pengelolaannya, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM berkeahlian menimbulkan ketergantungan pada pihak ketiga. Poin yang berikut yaitu kurangnya kesadaran terhadap risiko. Berikut ini ada 4 ketidakpekaan terhadap sumber risiko IT. Yang pertama, kelemahan dalam perencanaan sumber daya manusia, antaranya seperti mutasi, PHK, dan ketergantungan pada kontraktor pihak ketiga. Kedua, kelemahan pengelolaan infrastruktur, di mana digunakannya perangkat infrastruktur yang tidak handal. Yang ketiga, ketidaktahuan dan ketidakpedulian karyawan terhadap usaha menghindari risiko keamanan IT. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya fasilitas atau kontrol untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya aktivitas yang merugikan. Manajemen risiko IT adalah tanggung jawab bersama. Pemimpin IT harus dapat menjelaskan kepada eksekutif bisnis tentang
konsekuensi risiko IT. Kemudian pemimpin IT juga harus menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan pembahasan risiko IT dari perspektif bisnis. Dan risiko IT bukan hanya masalah IT yang dipecahkan dengan teknologi dan keahlian pengolahannya saja, melainkan inisiatif mitigasi risiko membutuhkan komitmen dari pemimpin organisasi, termasuk untuk berinvestasi dalam mengimplementasikan kontrol yang dibutuhkan. Dan poin yang terakhir yaitu kemampuan tata kelola risiko itu sendiri. Perusahaan yang mapan membangun kemampuan tata kelola risiko IT dengan menerapkan kerangka kerja terpadu dalam mengelola risiko IT sehingga dapat mengambil keputusan secara rasional dengan menimbang untung rugi dari perspektif bisnis. Kemudian adanya kesamaan persepsi terhadap risiko IT. Untuk menekankan pada 3 pilar utama manajemen, kita menekankan pada tiga pilar utama manajemen risiko, yaitu penyederhanaan arsitektur IT, penerapan proses tata kelola risiko, dan ketiga yaitu menciptakan budaya peka risiko. Poin-poin pembahasan yang terakhir yaitu konsep dasar manajemen risiko. Dalam konsep dasar manajemen risiko, kita akan mendefinisikan risiko dan manajemennya. Kemudian prinsip dasar, memahami prinsip dasar manajemen risiko, dan paham akan siklus manajemen risiko itu sendiri. Definisi risiko dan manajemennya. Kita mulai dari risiko. Risiko sendiri adalah kondisi atau kejadian atau event yang dapat berdampak positif atau negatif pada hasil suatu kegiatan. Berbeda dengan problem, risiko adalah potensi atau belum terjadi timbulnya kerugian. Sedangkan manajemen sendiri merupakan proses identifikasi, analisa, dan antisipasi risiko secara proaktif. Tujuannya untuk memaksimalkan dampak positif atau peluang dan meminimalkan dampak negatif atau kerugian. Prinsip dasar manajemen risiko. Ada beberapa prinsip dasar manajemen risiko, yaitu bersifat proaktif, bersifat kolektif, bersifat interaktif. Ya. Jadi bersifat proaktif ini diantaranya kita antisipatif bukan reaktif, mengatasi penyebab bukan gejala, menyiapkan rencana penanggulangan sebelum kejadiannya, menerapkan prosedur penanggulangan yang baku, dan menerapkan mekanisme preventif atau mengurangi kemungkinan terjadinya sejauh memungkinkan. Kemudian bersifat kolektif. Manajemen risiko melibatkan setiap pihak dengan bidang tanggung jawab masing-masing dalam proses manajemen risiko. Kemudian manajemen risiko yang bersifat interaktif melalui siklus untuk memfasilitas proses belajar atau memahami risiko dari pengalaman, menjadikan evaluasi ulang risiko sebagai bagian dari siklus kegiatan. Adapun siklus manajemen risiko terdiri dari identifikasi, analisis dan prioritas, rencana penanggulangan, pemantauan risiko, dan kontrol. Juga disebut juga dengan maintenance. Kita mulai dari tahap yang pertama dalam siklus manajemen risiko, yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan aktivitas kolektif dengan sasaran tercapainya kesepakatan tentang daftar risiko yang dihadapi, kemudian mempertimbangkan pengalaman anggota tim, pengetahuan umum tentang kategori dan jenis risiko, dalam hal ini operasional,
finansial, teknologikal, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan dan prosedur organisasi tentang manajemen risiko, karakteristik kegiatan, mulai dari konteks, tujuan, status pelaksanaan, catatan historisnya, dan sebagainya. Setiap risiko dalam daftar risiko memiliki risk statement yang minimal mendefinisikan: pertama, penyebab atau root cause; kedua, kondisi atau event; ketiga, akibat langsung atau consequence bagi kegiatan; dan yang terakhir yaitu dampak atau downstream effect bagi bisnis. Tahap yang ketiga yaitu analisis dan prioritas risiko. Karena keterbatasan sumber daya, risiko harus dianalisa untuk diprioritaskan mana yang utama harus ditanggulangi dengan mempertimbangkan pengalaman anggota tim, risk statement, pengetahuan tentang risiko tersebut, kemudian kebijakan dan prosedur manajemen risiko organisasi, dan yang terakhir penilaian pihak manajemen. Analisis dan probabilitas. Kita mulai dari analisis. Untuk menghitung derajat risiko atau risk exposure berdasarkan dua komponen. Yang pertama, peluang terjadinya atau probability. Kemudian yang kedua, besarnya dampak atau impact. Metode penilaian kualitatif atau semi kuantitatif dan kuantitatif. Ketiga, risk exposure sama dengan probability kali impact. Sedangkan untuk probabilitas, nilai kerugian yang diakibatkan biasanya dalam nilai moneter berupa rupiah, US dollar, atau lain sebagainya. Dengan dampak dalam risk statement, kemudian termasuk opportunity cost, loss of market share, additional operational cost, dan lain sebagainya dapat dinilai berdasarkan kriteria kasar. Contoh, terdapat kriteria dalam probabilitas yaitu low, medium, high, critical. Dan setiap kriteria itu terdapat cost overrun, schedule, dan teknik masing-masing. Saya kasih contoh seperti kriteria yang pertama yaitu low, less than 1%, 1%. Untuk schedule-nya sleep 1 week, dan teknik yang dipakai adalah slight event on performance. Setelah probabilities ada dampak dan derajat risiko. Dampak merupakan peluang terjadinya, dapat diperkirakan berdasarkan statistik terjadinya event atau event serupa pada masa lalu. Perkiraan ahli di bidang terkait dapat juga melalui konsensus anggota tim diukur secara kuantitatif atau semi kuantitatif. Terdapat tabel di bawah sini di mana probability range-nya mulai dari 1% sampai 33%, kemudian 34% sampai meningkat 67%, 68% sampai 99%, di mana probability value used for calculation setiap probability range-nya berbeda-beda. Untuk 1% sampai 33% terdapat 17% probability value, kemudian 50% untuk 34 sampai 67 probability range, kemudian untuk natural dan sebagainya, kemudian natural language expression di mana 1% sampai 33% itu disebut low, dan number score-nya dilambangkan sebagai angka 1. Untuk derajat risiko, perkalian antara skor peluang kali skor dampak atau menggunakan matriks dengan daerah risiko, di mana probability impact high sama dengan 3, medium sama dengan 2, dan low ditandai dengan 1, di mana low sama dengan 1 dengan nilainya 3, kemudian
medium sama dengan 2, nilainya 2 kali lipat menjadi 6, kemudian high sama dengan 3, yaitu 9. Contoh di atas di mana rendah 1 sampai 2, sedang atau medium 3 sampai 4, dan untuk high atau tingginya 6 sampai 9. Rencana penanggulangan. Penyusunan rencana untuk mengendalikan resiko-resiko dengan prioritas tinggi berupa prinsip, berupa implementasi mekanisme kontrol yang terintegrasi dalam prosedur kegiatan. Kendalikan penyebab untuk memperkecil probability, kemudian kendalikan akibat untuk memperkecil impact, dan yang terakhir untuk resiko yang di luar wilayah kewenangan atau kendali, limpahkan ke pihak yang berwenang. Dari semua itu terdapat alternatif tindakan di mana kita melakukan accept atau terima jika masih dalam batas toleransi organisasi atau risk appetite. Kemudian avoid, hindari dengan membatasi lingkup kegiatan. Ketiga, transfer, alihkan kepada pihak lain termasuk dengan outsourcing atau subkontrak atau push case untuk dengan asuransi. Kemudian keempat, mitigate, menerapkan mekanisme untuk menurunkan peluang terjadinya atau meminimalisasi dampaknya sampai batas yang dapat ditolerir. Dan yang terakhir yaitu kontingensi, menerapkan prosedur penanggulangan untuk meminimalisir dampak. Pemantauan risiko. Pemantauan kerja mekanisme pengendalian risiko dengan men-track indikator terjadinya risiko yang diukur dari aspek-aspek kinerja kegiatan, misalnya kelambatan proses, peningkatan jumlah gangguan, jumlah pengerjaan ulang, dan lain sebagainya. Dan kemudian mengaktifkan rencana kontingensi jika batas ambang terlampaui atau trigger. Kemudian tahap terakhir yaitu kontrol atau penanggulangan, di mana pelaksanaan contingency plan untuk mengendalikan dampak risiko yang telah terjadi, misalnya aktivasi disaster recovery plan. Baik, itu saja penjelasan saya terkait apa itu risiko manajemen IT. Terima kasih.